Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan belajar tentang kertas kerja audit. Apa sih kertas kerja audit itu? Nah, itu adalah merupakan suatu dokumentasi dari cycle audit. Kan terakhir-terakhirnya nanti auditor itu memberikan opini tuh, pasti kan ada reason kenapa misalkan si auditor itu memberikan opini WTP. Nah, nanti ketahuannya dari si kertas kerja audit itu. Dalam penyusunan kertas kerja audit ada aplikasinya itu disebut dengan Atlas atau Audit Tool and Archive System, di mana nanti aplikasi ini akan mendokumentasikan semua dari mulai risk assessment sampai ke pelaporan. Nanti ini juga akan membantu si auditor dalam penyusunan kertas kerjanya sebagai bukti bahwa si auditor itu sudah menjalankan tugasnya dengan benar dan sudah mengikuti SPAP. Nah, si Atlas ini dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK pada tahun 2017 dan sekarang sudah keluar versi 2-nya, yaitu nanti aplikasinya ini dibuka melalui Microsoft Excel sehingga bisa digunakan di device yang menggunakan Microsoft maupun device yang menggunakan iOS gitu. Atlas ini dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK pada tahun 2017 dan sekarang sudah keluar versi 2-nya. Sebenarnya selain Atlas itu ada aplikasi lain yang bisa digunakan, misalkan kayak audit desktop, audit dashboard, atau smart audit. Tapi karena Atlas ini adalah buatan Indonesia sehingga lebih cocok untuk digunakan oleh para auditor Indonesia karena sudah sesuai dengan SPAP-nya. Batas penyampaian kertas kerja audit itu sendiri adalah paling maksimal 60 hari setelah tanggal laporan audit. Nah, dalam kertas kerja audit itu salah satu komponennya ada yang disebut dengan working trial balance. Nah, apa sih working trial balance itu? Seperti namanya, jadi kalau dianalogikan itu seperti neraca lajur. Nanti awal-awalnya auditor akan menginput semua angka-angka dari trial balance sesuai dengan angka-angka yang di perusahaan. Kemudian nanti di sampingnya ada angka adjustment, untuk kemudian di sampingnya ada lagi adalah angka menurut auditor. Nah, apa sih angka adjustment itu? Angka adjustment itu nanti adalah angka yang disesuaikan oleh auditor yang didapat melalui proses konfirmasi ataupun opnam. Jadi nanti di situ akan dimasukkan ke dalam top schedule. Kalau misalkan dianalogikan mungkin seperti buku besar. Jadi di situ nanti dirinciin masing-masing per akunnya, nanti ada masing-masing ada top schedule-nya masing-masing. Terus kemudian di situ nanti ada saldo awal menurut perusahaan. Kemudian ada angka konfirmasi atau angka adjustment yang dari stock opnam tadi. Ya udah, ntar di adjustment barulah nanti ada angka akhirnya. Nah, nanti angka akhir yang ada di top schedule itu adalah sama dengan angka yang ada di working trial balance yang angka menurut auditor itu tadi loh. Nah, selain daripada top schedule ada juga yang disebut dengan supporting schedule. Supporting schedule ini adalah nanti merincikan bahwa angka-angka yang di schedule-nya itu, angka-angka yang di adjustment-nya didapat dari mana, terus kemudian rinciannya itu apa-apa aja, nanti di situ dijelasin di supporting schedule. Tarik benang merahnya tuh artinya dari masing-masing working trial balance, top schedule maupun supporting schedule itu kayak berkorelasi satu sama lain. Nanti dia akan merujuk, misalkan angka akhir di angka menurut auditor itu nanti akan merujuk kepada top schedule yang mana angka akhir yang tadi. Nah, kemudian di top schedule itu kan nanti ada juga adjustment tuh kan. Nah, adjustmentnya itu nanti akan merujuk ke supporting schedule. Nah, untuk aplikasi Atlas ini kurang lebihnya kayak gini ya pas kita buka. Nah, nanti diisi sesuai dengan yang ada. Misalkan kan kalau Toshiba dia pakainya sekarang PwC. Kalau di sini kan jatuhnya berarti kantor KAP-nya itu Tanudireja, Wibisana, dan rekan. Nanti kita masukin sini nama akuntan publiknya siapa, tadi sini masukin nama kliennya, terus alamat kliennya. Kemudian juga diisi di sini tahun buku. Nah, di sini kan ada bintang-bintang nih. Nah, kalau bintang 3 ini berarti artinya harus diisi. Nah, kalau bintang 2 ini artinya nanti kita tinggal bisa pilih nih di sini, misalkan perikatan tahun pertama atau perikatan berulang. Nah, terus kemudian kalau misalkan bintang 1 kayak gini artinya nanti dia otomatis.
keisi. Nah, untuk melihat audit cycle-nya, nah di sini mulai dari awal, terus kemudian jadi risk assessment, kemudian pra perikatannya juga, terus jadi risk response. Nah, di sini ada risiko salah saji material yang nanti kita akan bahas. Kemudian ini ada risk response, kemudian ada reporting, di sini juga ada sampai laporan auditornya kayak gimana. Nah, di sini kita bisa klik di konten. Nah, di sini untuk tahu juga nih informasi statusnya gimana. Jadi apa-apa aja yang udah kita kerjain nanti di sini ketahuan. Kalau misalkan kita udah kelar, berarti di sini nanti dia akan ngeganti jadi completed gitu. Nah, terus nih kita klik konten. Nah, untuk melihat bahwa adanya salah saji material atau enggak, kan kita lihat bisa di sini. A260 yaitu ROMM, yaitu adalah risk of material misstatement at the financial statement level. Jadi di sini nanti faktor-faktor penyebabnya apa aja ntar bisa diisi di sini. Terus nanti di sini bisa dipilih apakah dia high, apakah dia medium atau dia low. Terus nanti di sini respon auditornya. Jadi apa-apa aja yang menjadi evaluasi bagi perusahaan. Nah, nanti di sini misalkan kita udah masukin nih angka-angka yang di laporan keuangan. Jadi di awal di sini nanti sebenarnya kita bisa masukin angka yang di sini loh, laporan keuangan ini. Kita bisa masukin di sini. Nanti tinggal diklik aja di sini. Terus kita bisa masukin deh angkanya sesuai dengan yang tertera ya, nomor akun, nama akun. Terus nanti kita bisa mapping-mappingin kayak gimana tuh aset. Terus nanti bisa di sini juga mapping kelompok akunnya, apakah dia masuk aset lancar atau gimana. Terus kemudian di sini nanti bisa juga dimasukin ntar angka-angkanya dimasukin. Nah, ketika misalkan udah, itu nanti di sini yang di A260 tadi pasti ntar dia nongol gitu kan. Angka-angkanya gimana-gimana. Nah, nanti di sini kita tulis di sini sesuai dengan yang ada. Misalkan di sini ntar kas dan setara kas. Berarti nanti apakah dia komplit, existence. Berarti kalau misalkan di existence kan kita nanti ngitung pasti kas opnam tuh. Nanti kalau misalkan ternyata ada, jadi kita pilih existence kayak gitu. Terus selanjutnya kayak gitu juga misalkan ada aset tetap. Terus nanti kita lihat nih, oh ternyata aset tetapnya memang beneran ada. Ya udah, ntar kita tinggal klik existence. Begitu juga untuk completeness, allocation and valuationnya juga. Terus kemudian juga disclosure-nya juga kayak gitu. Sekian untuk pemaparan hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Untuk teman-teman yang ingin komen atau memberikan saran, boleh tulis di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.